Lalu yang disisakan itu yang paling besar. Di yang Nah setelah itu ini jadi heboh orang ini. Jadi orang-orang di situ lalu jadi ketika mereka waktunya beribadah atau waktunya ya beribadah, maksudnya beribadah versi mereka, versinya orang musyrik itu. Ketika masuk di tempat yang biasanya digunakan untuk nah setelah itu kemudian mereka ya bingung, ini kok sih di sampai kok hancur. Lalu mereka curiga ke Nabi Ibrahim, ini paling ya Ibrahim yang mungkin yang lain. Lalu raja ini nggak terima karena tempat ibadah dari kaum mereka itu nah setelah itu kemudian terjadilah perdebatan. Karena Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, lalu Nabi Ibrahim ya nggak tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih besar. Coba tahu dia ngerti. Langsung rajanya itu marah banget dengan Ibrahim. Ibrahim justru meminta supaya mengambil, karena nggak jadi kemudian nah setelah terjadinya perdebatan itulah salah satu dialognya adalah yaitu si Namrud ini. Namrud itu nama raja yang waktu itu Nabi Ibrahim masih bayi sampai remaja. Yaitu ilqala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim, maksudnya menjawab pertanyaan raja tadi itu, bahwa Tuhan itu siapa itu, pangeranmu siapa. Lalu Nabi Ibrahim tidak menjawab langsung Allah, dan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan kematian. Lalu dijawab oleh raja itu, istana ini saja. Yaitu dijawab dengan qala ana uhyi wa
Mungkin bahwa saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau Tuhanmu itu nanti zat yang menghidupkan yang mati, ya saya juga punya ya prinsipnya apa namanya, setelah dijawab bahwa Allah itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, lalu dijawab oleh bahwa anak ahli wa ubid, bahwa saya lah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, setelah dijawab seperti itu, si raja ini kemudian mengutus orang yang waktu itu sedang di penjara. Lalu papa petugasnya disuruh bawa keluar. Belum ada dua pemuda yang ada di ini. Nah, setelah itu kemudian pemuda yang sudah dibawa keluar ini oleh raja, yang satu dibunuh dan yang satu dibiarkan hidup. Jadi orang yang di penjara itu terus semacam diadili, ya. Nah, setelah raja menjawab bahwa saya terbukti bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau Allah Tuhanmu itu zat yang maha menghidupkan dan mematikan, dibayar aku yang iso. Apa buktinya? Dua pemuda yang ada di penjara itu, saya suruh keluar, saya suruh keluar, lalu nah, ketika menjawab seperti itu, Nabi Ibrahim gak habis gak kurang akal. Yang dimaksud menghidupkan dan mematikan itu kan bukan kayak Namrud tadi itu. Ana wong loro sing siji mateni, yang satunya masih hidup. Itu jenenge serakalan. Itu jawaban yang sebenarnya Allah maha menghidupkan mematikan itu bukan yang sudah hidup terus dipateni sing siji dijanur. Yang namanya menghidupan itu dulunya nggak ada, dulunya mati lalu dihidupkan. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim jawab bahwa Tuhan saya bukan hanya menghidupkan dan mematikan,
Tapi Allah Tuhan saya adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Sedangkan raja tadi itu qala na'uhi wa yumidu bil qatli wal afiyan huwa ta'abi rajulaini. Yang dimaksud saya menghidupkan dan mematikan dalam versinya Namrud itu adalah membunuh dan memaafkan. Lalu ia panggil dua orang laki-laki, faqatala ahaduhuma wa tarakal akhar. Lalu ketika jawabannya seperti itu saya hampir semua orang yang bisa. Yang namanya menghidupkan mematikan itu berarti saya di sepuluh, yang lain di sebelah di ini. Kalau yang dimaksud itu ya semua orang bisa. Lalu qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, muntakilan ila hujjati awdahin minhu, yaitu berpindah dari hujjah yang lebih jelas dan lebih kuat darinya. Lalu dia menjelaskan bahwa fa'innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib, bahwa Tuhan saya Allah itu Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang sampai rubah. Lalu yang terkait sama tadi itu, yaitu dengan jawaban atau dengan jawaban Nabi Ibrahim itu terus mau kafir yang dimaksud Namrud dan anak buahnya itu terus bohong saja, bahwa lalu si orang kafir itu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika ditunjukkan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Lalu oleh Nabi Ibrahim diminta, coba dengan kalau berkuasa, kalau bisa. Nah sekarang jadi fabuhitan tadi kafan itu maksudnya ya terbengong, apa jadinya nggak bisa berkutik. Kalau yang dimaksud membunuh dan membiarkan dan menghidupkan itu seperti yang dicontohkan raja itu, berarti kabeh wong Islam. Begitu pula sifat berikutnya yaitu Allah itu
Nah setelah itu kemudian dan mereka sudah tak sanggup. Nah setelah mereka rajanya terbengong nggak bisa meneruskan debatnya, itulah terus terus marah dan kemudian Nabi Ibrahimnya dibakar. Itu dimulai dari perdebatan itu. Jadi ketika dijawab bahwa Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur, sekarang jenengan wali buat sampai wali, saya ingin matahari ini sampai terbit dari barat, bisa enggak? Dibayi wong yang kaiso. Karena itu kemudian artinya karena raja itu tidak bisa membantah lagi, akhirnya Nabi Ibrahimnya itu dibakar, langsung menginstruksikan supaya Nabi Ibrahimnya dibakar. Yang itu diceritakan nanti di surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahimnya dibakar. Tapi kemudian oleh Allah dilindungi, karena Allah kemudian berfirman kepada api. Jadi apinya itu terus dikalu hariku, mereka berkata bakarlah dia, bantulah Tuhan kamu, maksudnya berhala-berhala yang sembah itu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Akhirnya wa'aladu bihi kaitan faja'alnahumul ahsanin, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim,